semua jemaat Tuhan yang ada, baik yang ada di Hong Kong, bahkan yang berada di luar Hong Kong. Dengan hangat, dengan kasih Kristus, kami mau menyapa saudara semua. Welcome di keluarga ilahi GBI Hong Kong, China. Ayo yang siap diberkati, mari lambaikan tangan, kasih tos ke layar saudara. Yeay, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita percaya hari ini hari yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kemurahannya memberikan kita kesempatan kembali beribadah bersama-sama. Sekalipun kita masih bisa saling melihat lewat layar. Tapi saya percaya hati kita menyatu di hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan melanjutkan tema yang sudah dinyanyikan dari awal, yaitu tentang Roh Kudus. Haleluya. Saya percaya hari ini Tuhan akan kerjakan sesuatu di dalam setiap kita anak-anak Tuhan yang selalu rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu, saudaraku, ada di dalam setiap kita. Amin. Saudara, coba hari ini saya mau berbicara tentang, boleh ditampilkan, terkoneksi dengan Roh Kudus. Saudara, di layar saudara ada gambar yang saudara lihat di situ. Kira-kira itu gambar apa, saudara? Ya, di situ ada gambar, semua pasti tahu ada gambar signal, ya, WiFi. Dan di situ ada seorang yang membelakangi gambar WiFi itu. Dan dia sedang kayaknya mukanya itu kalau bisa di close up ya ini saudara akan kelihatan kalau orang ini lagi gemas mencari signal, ya, mencari saluran signal yang kuat, saudara. Nah, saudaraku, padahal dia berada di sekitar daerah yang ada wifi-nya. Signalnya pasti kuat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya pernah punya pengalaman, saudara. Ya, waktu itu kita ibadah Zoom. Dan saudaraku, waktu kami ada di taman. Dan waktu itu saya lagi, kayak gregetan gimana. Karena ya saya nggak bisa ngikutin dengan baik ibadah. Apalagi waktu itu saya dikasih tugas membuka pembukaan di ibadah raya. Nah, sampai saya nggak dengar, ya, loadingnya lambat sekali. Karena ya memang waktu itu mungkin HP saya, internet saya sudah terlalu banyak dipakai. Jadi karena teman bilang kalau dari pagi, Kak, kalau kita pakai yang kayak dibayar per bulan, itu biasanya kalau sudah terlalu lama dia itu jadi drop gitu ya. Jadi dia itu loadingnya itu agak lambat. Nah, tapi saudaraku, akhirnya ketika waktu itu, waktu kami sudah mau pulang, beranjak pulang, baru saya balik gitu loh. Ya ampun, ternyata pas kami duduk, di belakangnya itu ada WiFi bebas gitu loh. Gratis ya, biasa dipasang di Hong Kong. Nah, jadi saya bilang, aduh kok bisa ya? Tadi itu saya nggak lihat gitu loh. Nah, coba kalau dari tadi saya tahu di situ ada WiFi yang gratis, maka saya percaya waktu itu saya bisa mengikuti dengan baik. Nah, saudara bisa tebak nggak? Kenapa? Ya, saya yang berada di daerah yang harusnya ya saya bisa menikmati fasilitas itu, yaitu WiFi yang signalnya pasti kuat, ya. Saya kehilangan. Kenapa? Jawabannya pasti satu. Saya tidak terkoneksi. Ya. Ini bisa menjadi gambaran hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk saya mengajak kita semua. Bagaimana untuk kita melihat diri setiap kita? Apakah kita ini pribadi-pribadi yang terkoneksi dengan Roh Kudus? Bisa jadi kita berada di daerah-daerah, mungkin kita di menara doa, ya, yang kita percaya di situ hadirat lawatan Tuhan sangat dahsyat. Atau kita berada di ibadah-ibadah, tapi kita nggak rasa apa-apa, ya. Kita dengar khotbah, kita ngantuk. Pujian penyembahan disuruh bertepuk tangan, aduh malas, apalagi bersorak. Nah, ini kenapa?
Saudara, saya percaya, ya, karena kita tidak terkoneksi. Kita berada di daerah yang kuat sekali, dahsyat sekali urapan Tuhan. Tapi kita nggak menikmati, ya, kita nggak merasakan dampaknya. Karena kita tidak terkoneksi dengan hadirat Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara, kita lihat firman Tuhan, ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi saudaraku, saya mengulang lagi bahwa, saudara, di sini jelas bahwa bahasa roh, ya, orang yang berbahasa roh tidak selalu menjamin dia terkoneksi dengan Roh Kudus, saudaraku. Ya, karena bahasa roh itu adalah apa? Sebagai tanda. Ya, di sini kita mempercayai, ya, gereja GBI mempercayai bahwa bahasa roh itu adalah salah satu tanda. Kita tidak boleh bilang satu. Kalau kita bilang satu-satunya tanda, orang-orang yang tidak bahasa roh bisa marah, saudaraku. Dia bilang, wah, kalau gitu kami nggak penuh Roh Kudus, ya. Tapi kita mempercayai salah satu tanda. Seperti Anda merebus air. Kalau saudara tidak menemukan gelembung-gelembung, bagaimana Anda tahu bahwa air itu sudah mendidih? Ya kan? Sekalipun Anda rebus 1 jam, kalau tidak mengeluarkan gelembung, Anda tidak yakin itu mendidih. Tapi biar cuma 5 menit, kalau saudara itu lihat sudah keluar gelembung-gelembung, Anda percaya itu tanda, itu saudaraku airnya sudah aman untuk dikonsumsi. Begitupun dengan kalau kita bahasa roh, saudara, ya, kita mempercayai itu salah satu tanda bahwa saudara dan saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, ya, dan kita kenal dibaptis oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah, sehingga tidak menjamin, saya mau katakan tidak menjamin. Nanti kita mau melihat ketika kita terkoneksi, seperti saya bawa lagi ke ilustrasi tadi. Waktu kita terkoneksi dengan wifi, saudaraku, pasti ada dampaknya. Pasti ada tanda-tandanya. Ya. Nah, begitupun dengan hidup saudara dan saya. Orang yang selalu terkoneksi dengan Roh Kudus, pasti ada tanda-tandanya. Kalau kita menggunakan bahasa roh, ya, sebagai ciri, saya pikir, mohon maaf, banyak orang yang bahasa roh, saya tidak menghakimi, ya, karena mungkin juga bisa saya. Ada orang yang bahasa rohnya luar biasa, tapi hidup dalam persinahan, ya, hidup dalam dosa. Dan itu gambaran orang yang tinggal di dalam dosa adalah orang yang tidak terkoneksi dengan Roh Kudus. Haleluya. Kita lihat ke slide berikutnya. Nah, saudara yang kekasih, ya, sudah tadi, ya, bahwa apakah orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus dan bisa bahasa roh selalu terkoneksi dengan Roh Kudus. Nanti kita bisa jawab nanti jawabannya terakhir, ya. Setelah kita mempelajari apa tanda-tandanya, baru kita masing-masing menyimpulkan. Bukan untuk kita melihat pribadi orang, bukan untuk kita menghakimi orang. Biar itu menjadi satu introspeksi bagi kita yang selalu berbahasa roh. Apakah kita terkoneksi dengan Roh Kudus? Kita lanjut, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang terkoneksi dengan Roh Kudus adalah orang yang intim dengan Bapa. Ya, kita lihat di sini. Saudaraku, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghiburnya itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara, kita tidak hanya punya hubungan, tapi intim. Ya, intim ini gambaran seperti suami istri, saudaraku. Suami istri, ya, menghasilkan buah cinta, yaitu apa? Anak-anak. Karena ada keintiman, ya, dari suami istri. Jadi, saudaraku, di sini saya percaya kalau kita terkoneksi dengan Roh Kudus, kita pasti selalu memiliki kehidupan yang intim dengan Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, dan saya percaya kalau kita ngomong kita intim, pasti ada buahnya.
Ya, ada dampaknya saudaraku. Kita akan menghasilkan buah-buah pertobatan, manifestasi dari buah roh itu saudaraku, ya, terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita mau melayani Tuhan. Amin, saudara. Karena saudaraku jangan sampai ya, mungkin kita di menara doa, waduh kita nangis, intim kan? Orang lihat, wah intim banget tuh. Penyembahannya luar biasa. Tapi begitu sore, gembalakunya WhatsApp, Dek, nanti besok tugas di kuliah. Dia ngomong, aduh Kak maaf, saya ada janjian, kami mau naik gunung. Misalnya, ya kita berharap ya, minggu depan kita sudah mau ibadah, yang suka naik gunung, ayo turun gunung. Mulai turun gunung, saudaraku. Ya, kita mau jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita kembali beribadah. Nah, jadi saya kembali tadi, jangan sampai nangis, intim banget, tapi begitu disuruh melayani, nggak mau melayani. Pertanyaan saya, nangisnya tadi itu intim dengan Bapa atau intim dengan siapa? Ya, saya percaya orang ya yang terkoneksi akan intim dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dan pasti menghasilkan buah. Amin. Kita lanjutkan saudaraku ya. Jadi ciri yang pertama adalah saudaraku dia ya hidup intim dengan Bapa. Yang kedua, bertumbuh dewasa rohani. Ibrani pasal 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi saudaraku, orang yang terkoneksi dengan Roh Kudus pasti mengalami yang namanya pertumbuhan kedewasaan rohani. Amin. Ya. Jadi saudaraku di sini, kita tidak terus tinggal sebagai bayi. Semua manusia, semua melewati yang namanya bayi. Begitupun kita. Semua kita lewati yang namanya bayi-bayi rohani. Tapi jangan sampai seperti di sini dikatakan, kamu itu kalau sudut waktu sudah 10 tahun, sudah 5 tahun, ataukah sudah berapa tahun. Tapi kamu kok terus seperti bayi. Ya. Artinya apa saudaraku di sini? Kita mau selalu mengharapkan orang, ya, semua kebutuhan-kebutuhan kita nggak bisa selesaikan. Ya, selalu kita tergantung dengan orang lain. Kalau tergantung sama Tuhannya itu 100%. Dikasih jempol tuh. Tapi kalau kita tergantung sama manusia, saudaraku, ini gambaran dari bayi. Bayi rohani. Dan saya percaya, kalau kita terkoneksi dengan Roh Kudus, seperti saya ngomong tadi, kalau saya terkoneksi dengan wifi yang ada di sekitar saya, pasti ya loading saya pasti cepat. Ada percepatan, saudaraku. Begitupun dengan pertumbuhan kerohanian kita. Saya percaya kalau kita terkoneksi dengan Roh Kudus, saudara mengalami percepatan. Saudara akan terus dibawa Tuhan naik. Dari jemaat jadi sekretaris jadi gembala kul, naik penilik, naik koordinator. Haleluya bagi Tuhan. Saya percaya itu yang akan terjadi kalau setiap kita hidup terkoneksi dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita jadi dewasa, jangan jadi anak-anak. Saya selalu ingat Mami sering ngomong, ciri daripada orang dewasa itu apa? Bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan Tuhan. Dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan sesama. Ya, artinya apa? Tuhan tuh tidak pernah bermasalah dengan kita, saudaraku. Tapi seringkali mungkin kita ditegur, ya, kita ditegur, diarahkan, kita marahnya kepada Tuhan. Gak mau pelayanan, gak mau Tuhan-Tuhanan. Kenapa Tuhan kena imbasnya, saudaraku? Ya, atau mungkin juga, ya, ketika saudaraku kita sedang diberi tantangan. Ya, saudara kita harus tahu bahwa salah satu yang membuat saudara dan saya bertumbuh adalah apa? Tantangan, hambatan. Seperti benih. Kalau Anda tabur benih dan benih itu Anda tidak tutup, saudaraku dia tidak akan berjuang untuk keluar dari tanah. Begitupun saudara dan saya.
Mari kita mau jadi dewasa. Tantangan tidak akan membuat saudara dan saya menyerah. Tantangan tidak membuat saudara saya mundur. Tapi tantangan membuat kita dewasa. Dewasa untuk Tuhan. Dewasa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita teruskan ciri berikutnya, saudaraku. Ya, jadi saudara, mari kita lihat apakah saudara dan saya hari-hari ini masih terus jadi bayi, maunya aduh dielu-elu, ya. Ada kata-kata yang mungkin keras sedikit jadi pemimpin, kita jadi mutung ya. Apa? Kita jadi marah, malas, ya, nggak semangat lagi. Tapi kalau dipuji-puji baru semangat, ya. Itu bukan dewasa. Saya berdoa, setiap kita, saya percaya pagi hari ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang akan menjadi pribadi yang dewasa, yang akan menjadi berkat untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan akan kirim di tempat ini. Amin. Kita lanjut, saudaraku, ciri berikutnya. Saudara lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat ya, yang ketiga. Ya, menjadi saksiku, menjadi saksi Kristus, ya, saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Kisah 401 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa untuk apa? Sorry, saya ulang ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, saudaraku. Salah satu ciri orang yang terkoneksi dengan Roh Kudus yaitu apa? Menjadi saksi-saksi Kristus. Amin, saudaraku. Kita menghasilkan buah. Kita menjadi kesaksian, saudaraku, ya, melalui banyak hal, ya. Bisa kita bersaksi secara pasif, ya, melalui kesaksian hidup kita. Orang bisa melihat. Orang jadi semangat karena lihat kita semangat, ya. Bahkan ada mungkin, saudaraku, ya, kalau mungkin dulunya, ya, kita itu mukanya panjang terus. Panjang seperti apa? Pepaya, ya. Tapi puji Tuhan, orang yang terkoneksi dengan Roh Kudus, lama-lama itu mukanya tuh jadi bulat. Bulat bukan karena berat badan bertambah. Tapi bulat karena suka tersenyum. Ya kan? Amin. Nah, jadi bulat toh. Nah, jadi bulat karena suka tersenyum. Ada sukacita. Amin. Karena itulah Roh Kudus, Bapa bilang, dia datang sebagai penghibur. Amin. Jadi kalau kita selalu terkoneksi dengan sumber penghibur yaitu Roh Kudus, saya percaya muka saudara dan saya itu selalu penuh sukacita. Amin. Yes. Kita akan penuh sukacita, saudaraku. Ya, dan saudaraku juga kita apa? Ya, kita bisa menjadi kesaksian hidup. Ya, kita sebagai perempuan dalam penampilan. Ya, saya punya kesaksian sedikit ya, saudara. Dulu waktu saya masih gembala kul, ada anak di kul tuh kalau datang tuh, aduh, memang pakaiannya itu kurang kain, saudara. Ya, saudaranya kurang kain, bawaannya kurang, atasnya kurang. Tapi puji Tuhan kita diajari ketika ada teman-teman yang seperti itu, jangan sampai kita fokus dengan pakaian mereka. Ya, kita rangkul, ya. Jangan kita kayak melihat dengan enggak enak, enggak, saudara. Ya, saya juga sebagai gembala kul, ya, saya tahu ini anak masih baru, jadi saya tidak, kalau pelayan jemaat mungkin langsung saya tunjuk, ya. Tapi ini anak rohani, anakku, saya biarin aja. Tapi akhirnya dia bersaksi sama saya begini. Ketika dia udah mulai berubah tampilannya, ya, terus saya tanya, puji Tuhan ya, kamu sekarang pakaiannya begini. Terus dia bilang, tahu nggak, Kak? Sebenarnya itu aku tuh kalau ke kul ya, aku tuh rasa risih sendiri. Dia bilang begitu. Aku lihat kakak, teman-teman, pakaiannya kok rapi begitu. Jadi dia berubah bukan karena kita kasih tahu, saudaraku, tapi dia melihat cara kita. Dan inilah yang Tuhan mau hari-hari ini. Dimanapun saudara dan saya berada, kita berjalan, kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Amin. Jangan sampai ya, kita tanpa sadar, ya seperti ilustrasinya Kak Narsi, tapi saya nggak mau bahas itu. Nggak sadar kalau ada yang lihat. Nah, akhirnya apa, saudaraku? Mari kita juga nggak tahu kan, kita jalan di mana,
Kita nggak tahu, mungkin papi ada lihat kita, wah kok begini ya, kalau di hari Minggu di gereja nih kayak malaikat banget. Oh kok di jalan nih begini ya. Nah saudara mari terus saudara dan saya, kita menjadi apa ya, menjadi saksinya Tuhan. Kita terus memberitakan kabar baik, memberikan kata-kata ya firman Tuhan kepada teman-teman kita, orang-orang yang kita temui. Ya mungkin saudara nggak ngomong, oh di dalam Matius begini-begini. Tapi kalau ketemu dengan teman-teman yang lagi loyo, kita datang katakan, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Itulah salah satu cara kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Dan selanjutnya saudaraku, kita menjadi pemenang. Amin. Firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Ya, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Saya percaya saudaraku, orang-orang yang terkoneksi dengan Roh Kudus, pasti dia keluar lebih daripada pemenang. Amin. Saudaraku, kita tidak menyerah dengan tantangan. Ya, kita memiliki mental pemenang seperti Daud. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud tidak gentar karena badan Goliat besar. Tetapi Daud bergairah, Daud semangat. Dia menarik ketapel dia karena dia percaya musuh yang ada di depannya besar. Too big to miss. Sangat besar untuk meleset ketika ditembak. Amin. Berubah pola pikir kita melihat persoalan. Amin. Kalau kita selalu terkoneksi dengan Roh Kudus, pasti saudaraku kita diberi mindset yang baru. Cara berpikir, cara memandang pergumulan, cara memandang persoalan berbeda. Sehingga sekalipun saudara dan saya diperhadapkan dengan tantangan persoalan apapun, saudara dan saya tidak akan pernah menyerah. Karena roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari roh dunia, roh apapun yang mau menarik fokus saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya bangun koneksi yang kuat dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah sumber kekuatan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kita terus lanjutkan, saudaraku ya. Jadi itu tadi. Selanjutnya, saudaraku, kita melihat slide berikutnya. Saudara, kita akan melihat ya peranan Roh Kudus. Ya, kita sudah melihat ya, ada contoh-contoh menjadi pemenang, menjadi saksi Kristus, ya, saudaraku, dan juga saudaraku, ada lagi satu ya, ya, yang keempat sekarang ya, ya, kita lihat yang keempat, yaitu tujuan hidup kita untuk menyenangkan atau mempermuliakan Tuhan Yesus. Kita baca firman-Nya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Saya percaya saudaraku, ketika saudara dan saya ya terkoneksi dengan Roh Kudus, Roh Kudus di sini dikatakan bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya apa, saudaraku? Fokus dia adalah menyenangkan Bapa di sorga, melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi saudaraku di sini, ya fokus kita menyenangkan Tuhan. Amin. Karena seperti Roh Kudus, apa yang didengar, ini gambaran kita memiliki pribadi-pribadi yang taat. Amin. Saudara sebagai orang tua, kalau punya anak, taat. Saudara ngomong apa dia lakukan. Dengar-dengaran sama orang tua, pasti saudara senangnya luar biasa. Tidak saja dikasih jempol, bisa dipeluk, dicium, bahkan bisa juga kita kasih bonus, ya, kita kasih hadiah. Itu sebabnya saya percaya, saudaraku, kalau kita hidup terkoneksi dengan Roh Kudus, maka saya imani, saya percaya, saudara dan saya
fokus kita menyenangkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ya, kita hanya mau berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin, saudaraku. Biar itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita lanjut, saudaraku, ke slide berikutnya. Ya, bahwa kita percaya bahwa ya, itulah tadi ciri-ciri dari orang, saudaraku, yang apa, saudaraku, terkoneksi dengan Roh Kudus. Nah, saudara, saya lihat di sini peranan Roh Kudus sangat penting, ya, sangat penting dalam hidup saudara. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang pertama saya mau katakan, Roh Kudus memberikan kita notification. Saudara, bagaimana Anda tahu HP-mu itu sudah penuh memorinya? Anda karena apa? Ada notification, ada pemberitahuan. Dan ketika ada pemberitahuan bahwa memori Anda sudah penuh, maka saya percaya yang pertama Anda lakukan, Anda mulai membuang ya hal-hal yang tidak perlu. Foto-foto, selfie-selfie, ya, yang salah model dibuang semua tuh. Ya, semua daripada bikin penuh-penuh memori, mau rekam khotbah masuk udah nggak bisa. Nah, kalau dibiarin tak mau buang, lama-lama HP-nya hang, mati, ya, nggak bisa dipakai. Saya percaya tidak ada orang yang seperti gitu. Dan begitu pun kalau kita terkoneksi dengan Roh Kudus. Ketika kita jalan, kita mulai sudah mulai menyimpang dari firman Tuhan. Dikatakan dia akan datang menginsafkan kita. Dia ingatkan saudara dan saya. Oleh karena itu apa bagian kita? Mari kita dengar-dengaran sama Roh Kudus. Ketika kita diingatkan, ini sampah, buang. Ayo, udah jangan sayang sampah, saudaraku. Sampah itu mesti dibuang, ya. Nah, begitu pun dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Roh Kudus, saudaraku, akan menjadi guru atau mentor dalam hidup saudara dan saya. 1 Yohanes, ya saya lupa kasih firmannya, saya baca ada. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam. Saudara, jangan salah paham baca ayat ini. Dia bilang kamu tidak perlu lagi diajar. Maksudnya begini, saudaraku, bahwa banyak orang yang tergantung diajar, ya, mereka itu mengandalkan manusia. Ya, untuk mengajar mereka. Saya dan saudara butuh diajar. Kita butuh pemimpin. Tetapi mereka bukan sumbernya. Sumbernya itu harus Roh Kudus, saudaraku. Mereka hanya dipakai Tuhan untuk apa? Memperlengkapi saudara dan saya. Itu sebabnya di sini. Mari kita kembali. Bahwa Roh Kudus siap untuk mementor kita. Asal saudara dan saya mau dimentor. Itu saja. Ya, bagian saudara dan saya. Dan saudara, selanjutnya, slide berikutnya, saudaraku, ya, saya mau memberikan satu kesimpulan, biar kita terus, ini saudara harus bawa pulang 3 poin ini, saudaraku. Kalau ini saudaraku simpan baik-baik, saya percaya hidupmu dan hidupku selalu terkoneksi dengan Roh Kudus. Yang pertama, sadarilah Roh Kudus ada, bukan akan, ya, ini salah tulis mungkin. Sadarilah Roh Kudus ada dalam setiap kita orang yang percaya. Banyak orang gak sadar dia punya penolong. Banyak orang gak sadar dia punya penghibur. Banyak orang gak sadar dia punya mentor yang dahsyat. Sehingga dia mengejar manusia untuk mengajar. Tapi hari ini ketahuilah, Roh Kudus menjadi guru, pengajar yang dahsyat. Kembali kepada Roh Kudus, maka dia akan mengajar engkau. Roh Kudus tidak hanya memberi kita pengetahuan untuk kita tahu banyak, tapi Roh Kudus memberi kita pemahaman. Dia mengajar kita lebih dalam lagi bagaimana kita mempraktekkan apa yang kita tahu.
apa yang kita terima dari guru-guru kita tanpa Roh Kudus, maka semuanya itu saudaraku, ya tidak akan membawa saudara dan saya hidup menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga, kenalilah pribadinya. Mari berinteraksi dengan Roh Kudus. Semakin kita komunikasi, banyak-banyak berbahasa roh. Amin. Dalam segala keadaan, menghadapi tantangan, menghadapi apapun, mari saudara kita selalu ayo terus berinteraksi, bangun hubungan dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, relakan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Katakan kepada Roh Kudus, ini aku, mentor aku Roh Kudus, didik aku Roh Kudus, disiplinkan aku Roh Kudus. Karena aku tahu ketika Engkau yang mengajar aku, maka apa yang tidak pernah timbul di hati pikiranku, Engkau sediakan bagiku. Bahkan Engkau akan membawa aku keluar lebih daripada pemenang. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan yang saya bagikan. Mari setiap saudara dimanapun Anda berada. Ya, saya terbatas tapi saya percaya ketika Anda terkoneksi dengan Roh Kudus, rindu untuk diajar, maka pasti pagi hari ini engkau menerima banyak hal-hal yang luar biasa. Bukan karena perkataan saya, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita mau nyanyikan satu pujian. Satu hal yang kurindu ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Amin. Selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, buka hatimu. Dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan lagi satu hal. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih lagi. Dari segala yang ada, yes, katakan lebih dalam lagi. Ku rindukan Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Satu hal yang, mari dimanapun jemaat Tuhan sedang berada, mari arahkan fokusmu kepada Bapa. Bapa, sumber Roh Kudus yang akan Dia curahkan dalam setiap kita pagi hari ini. Saya percaya ketika saudara merindukan pengurapannya, saudara merindukan lawatannya, maka saudara pasti akan menerima pengurapan yang dahsyat pagi hari ini. Yes, bawa kerinduanmu. Oh, rala nama ya, rala nama sadar. Lebih dari segala yang ada. Yes, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau, Yesus. Ku mengasihimu. Dengan lembut kita katakan diberilah. Yes. Mari saudaraku mulai alami rasakan. Rasakan Roh Kudus sedang menjamah setiap saudara. Kita percaya, kita menyembah Allah yang roh. Dia ada dimanapun engkau berada hari ini. Dia tahu keberadaanmu. Mungkin engkau sedang menghadapi pergumulan. Dia ada untuk menguatkan engkau. Menjadikan engkau keluar lebih daripada pemenang. Oh, dalam sekali lagi. Diberilah
with you. Deeper in love, yes Lord. Roh Kudus penuhi kami. Kami mengasihimu. Kami merindukanmu Tuhan lebih segalanya. In love with you. Deeper in love with you. Oh, I love you, Lord. Mari saudaraku kita berbahasa roh.